pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Pemerintah Kabupaten Waikanan melakukan program cek kesehatan gratis di lebih dari 300 sekolah untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Program cek kesehatan gratis Kabupaten Kaur di masing-masing puskesmas mengalami peningkatan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 22 September 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Waikanan. Besairet wai untung mula jadi wai kanan Igo pakuan khatu wai ruas sehaluan. Pemerintah Kabupaten Waikanan melakukan program cek kesehatan gratis di lebih dari 300 sekolah untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Program ini menyasar sekitar 9.000 anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan untuk memastikan mereka tetap sehat dan produktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Waikanan melakukan program cek kesehatan gratis di seluruh sekolah. Program ini menyasar ribuan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan, Sri Kandi, kepada RRI mengatakan lebih dari 300 sekolah ikut serta dalam kegiatan tersebut. Total ada sekitar 9.000 anak yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih lanjut, dirinya menambahkan, jika ditemukan masalah kesehatan, maka siswa akan segera ditindaklanjuti oleh puskesmas. Jika puskesmas tidak dapat menuntaskan, maka kasus akan dirujuk ke rumah sakit daerah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Dengan begitu, anak-anak bisa tetap sehat dan produktif dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan serentak dilakukan ya untuk anak sekolah mulai bulan Agustus dengan sasaran 300 sekolah lebih dengan sasaran 9.000-an anak. Itu sudah nanti ditemukan ada 14 indikator yang diperiksa di sana. Bila ditemukan ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan kesehatannya, baik penglihatan, pendengaran, atau penyakit lainnya, itu akan dikonsultasikan ke puskesmas. Akan dirujuk ke puskesmas. Nanti akan dilihat oleh dokter puskesmas. Dan apabila ditemukan hal-hal yang tidak bisa dituntaskan di puskesmas, akan langsung dirujuk juga ke rumah sakit. Bahkan kalau tidak tuntas di rumah sakit kita, akan kita rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Jadi itulah guna cek kesehatan gratis untuk melihat sedini mungkin penyakit-penyakit yang beresiko pada anak sekolah. Dan ini akan segera dituntaskan sehingga anak bisa produktif tetap mengikuti pendidikan di sekolah. Apalagi kan sekarang memang 90% Kabupaten Waikanan masyarakatnya menggunakan BPJS ya, baik yang mandiri maupun ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut, program ini juga sejalan dengan kepesertaan masyarakat Waikanan dalam BPJS Kesehatan. Lebih dari 90% masyarakat sudah terdaftar baik secara mandiri maupun ditanggung pemerintah. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan akses kesehatan terbaik bagi anak-anak. Hal ini agar generasi mendatang dapat tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung. Pendengar, pelayanan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Bangka mendeteksi sejumlah penyakit dan paling dominan ditemui yaitu hipertensi. Berikut laporan Ratna Agusari.
Dalam rangka memberikan kepedulian kesehatan masyarakat, Puskesmas Kenanga Kabupaten Bangka melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan program pemerintah pusat. Kasubag TU yang juga koordinator layanan CKG Puskesmas Kenanga Flora Lestari menuturkan cek kesehatan gratis dilakukan untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat khusus di Kecamatan Sungai Liat dan sekitarnya. Layanan yang diberikan diantaranya pemeriksaan kesehatan tensi, gula darah, dan lain-lain kepada usia dewasa hingga lansia. Fokusnya untuk kesehatan ini kita bisa menilai penyakit apa aja yang ada di wilayah kerja terutama Puskesmas Kenanga ya. Karena di sini kita bisa mengecek gula darah, tensi, apakah orang tersebut ada hipertensi ataupun indikasi diabetes. Ada yang terindikasi gula, ada yang terindikasi hipertensi juga sih. Menurut Flora, dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, terdapat beberapa warga yang mengalami hipertensi dan gula darah. Bagi warga yang terdeteksi memiliki penyakit berat, maka langsung diberikan layanan konsultasi dokter sebagai tindak lanjut penanganan medis. Rana Gusari melaporkan. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Pendengar, berikut ragam tanggapan masyarakat terkait program CKG di Jambi yang dirangkum reporter Rizky Amalia dari RRI Jambi. Saya mendukung, Mbak, karena kami sendiri, baik itu dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat maupun saya sendiri juga tergabung saat ini di di Kolegium Epidemiologi Kesehatan ya, kemudian memang itu membawahi ya terkait dengan standarisasi kompetensi dan profesi epidemiologi kesehatan. Nah, saya setuju bahwa kemudian gerakan pemeriksaan kesehatan gratis ini perlu dilakukan karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu juga ya, dan kemudian kita memperoleh informasi secepat mungkin. Ya, saya Leo. Ya, menurut saya sih sebenarnya CKG ya, cek kesehatan gratis ini sangat penting ya, karena untuk mengetahui kesehatan kita sendiri, dan ini kan gratis, jadi lumayan lah untuk menghemat beberapa ratus ribu. Pendengar, selanjutnya kita kembali ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Untuk membahas pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis, kita simak berikut ini wawancara reporter RRI Palembang Aditya Abrianto bersama dokter spesialis penyakit dalam Dr. Harun Hudari. Ya. Dr. Harun, menyikapi masalah pemeriksaan kesehatan gratis, tanggapan kita seperti apa, dokter, sampai sejauh ini? Yang program itu ya? Iya. Oke ya, gini, kalau sebenarnya program itu kan berjalan di puskesmas ya. Iya, tanggapan kita. Kalau kan tempat tugas kita kan di rumah sakit. Iya. Tapi tanggapan kita seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya bagus kan program ini, membantu mengurangi beban biaya pemeriksaan. Hanya deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit. Terus kan sesuai tanggal lahirnya, jadi kan sepanjang tahun bisa berjalan program ini kan. Iya, dokter. Tentu saja. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, misalnya. Kita harus ada tindak lanjut untuk mengobatinya, memperbaiki pola hidup, keteraturan berobat. Jadi ini kan baru screening namanya kan? Iya. Menjaring dulu. Sudah penjaringan tadi kan harusnya baik dari orang tadi maupun pihak puskesmas melanjutkan orang-orang yang ada kelainan, jangan sampai habis di pemeriksaan selesai. Banyak kan kejadian begitu nantinya. Iya, benar dokter. Berarti continuity dokter ya? Iya. Artinya pendataannya harus benar, tindak lanjutnya benar,
kesadaran berobat bagus. Terus ya kalau dia tidak berobat mungkin ada tindak lanjut dari Pak Puskesmas mengingatkan kan. Kan dia kan terdaftar kan di aplikasi Atau Sehat kan. Nomor kontaknya ada. Jadi harusnya bisa dihubungi. Dokter, ini kan berada di titik puskesmas. Nah, kalau kita melihat apakah perlu adanya penambahan puskesmas yang mungkin jauh di pelosok yang tidak memiliki layanan puskesmas, dokter? Harusnya begitu kan. Puskesmas itu kan sampai jaringan ke bawah-bawah kan. Dan di bawah puskesmas ada lagi yang namanya puskesmas pembantu, ada bidan desa, polindes. Ya, jaringan-jaringan ini seharusnya berjalan. Hanya memang keterbatasan ini bisa dari sarana manusianya, daya dukung lingkung peralatan, perlengkapan, pendataan. Yang ini yang kadang-kadang ya tahu sendiri kan banyak belum tentu semua siap untuk kondisi ini. Gitu. Termasuk juga fasilitas di puskesmas sendiri, dokter ya? Iya. Dokter, itu kan namanya kerja tambahan dari puskesmas lagi kan. Program yang berjalan sudah banyak, ditambah program baru lagi kan. Dokter, sedikit saja tadi dokter juga menyebutkan supaya ada screening ini juga menjurus pada tepat sasaran, dokter ya. Nah, harapan kita mungkin untuk perangkat-perangkat desa dan juga mungkin ya sekelas RT RW ini harusnya seperti apa, dok, agar memang tepat sasaran, dok? Nah, ya itu tadi juga. Jadi data misalnya kan sudah dapat hasil data ada kelainan. Tidak hanya pihak puskesmas dengan orang tadi saja yang tahu kan, harusnya di tingkat paling bawah pun mereka tahu, punya akses untuk mengetahui itu. Apa diberi akses. Nah, tahu saya sih mungkin masih levelnya puskesmas dengan yang bersangkutan. Iya. Pihak kepala tingkat daerahnya, kepala wilayahnya belum tentu juga tahu kan data-data ini kan. Ya, begitu Pak. Baik, terima kasih dokter. Maaf sekali mengganggu. Sehat selalu dokter. Salam sehat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal, kau kayengan budaya, dengan semboyan terkenal, seasa sehijau, entah itu jemanjah mana. Program cek kesehatan gratis Kabupaten Kaur di masing-masing puskesmas mengalami peningkatan. Laporan Rohil Minalta, RRI SP Bintuhan. Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Kaur saat ini berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari capaian yang dihasilkan. CKG di Kabupaten Kaur yang awalnya diperuntukkan bagi yang sedang berulang tahun, namun layanan tersebut kurang begitu berhasil karena banyak kendala yang ditemukan seperti tidak semua masyarakat yang berada di pedesaan mempunyai handphone Android untuk masuk ke akun sehat tersebut. Menurut Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Sapuan MSI mengatakan, untuk meningkatkan capaian tersebut, masyarakat yang melakukan cek kesehatan di masing-masing puskesmas langsung diinput ke layanan cek kesehatan gratis. Sehingga dengan tindakan ini Kabupaten Kaur cukup tinggi progresnya, bisa masuk ke capaian 5 tertinggi di Provinsi Bengkulu hingga mencapai 6.000 lebih. Untuk cek kesehatan gratis saat ini, memang awalnya kita harus yang berulang tahun. Tetapi dengan kendala untuk ulang tahun ini kan cakupan kita tidak tercapai. Artinya target kita bahwasanya harus orang berulang tahun itu harus dimasukkan di aplikasi. Tapi dengan pergeseran bahwasanya yang melaksanakan pelayanan di puskesmas, pelayanan itu dilaksanakan di aplikasi cek kesehatan gratis. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kaur saat ini sudah meningkat. Untuk itu Sapuan menghimbau masyarakat supaya bisa memanfaatkan layanan ini di masing-masing puskesmas terdekat. Dengan melaksanakan cek kesehatan gratis, diharapkan kondisi kesehatan masyarakat bisa terus terpantau. Program ini disebut Cek Kesehatan Gratis atau CKG dan ditujukan untuk semua masyarakat dengan pemeriksaan yang bervariasi sesuai kelompok usia seperti bayi, anak sekolah, ibu hamil, dewasa, dan lansia. Demikian Rohil Minalta, RRI Bintuhan melaporkan. Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri
Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung saat ini tengah gencar melakukan promosi potensi wisata untuk menggait wisatawan dari mancanegara. Selengkapnya Arif Juliantoro RRI Belitung melaporkan. Oleh karena itu sekali lagi pemasaran itu sangat penting dalam rangka pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung gencar melakukan promosi pariwisata ke mancanegara untuk mendongkrak jumlah wisatawan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Belitung pada tahun 2024. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Susanto menyebutkan, meskipun secara total jumlah wisatawan mengalami penurunan dari sekitar 308.000 pada 2023 menjadi 286.000 pada 2024. Wisatawan mancanegara justru naik signifikan dari 7.000 menjadi 10.000 orang. Ia menambahkan melalui anggaran belanja tambahan perubahan sesuai arahan Bupati, pihaknya melaksanakan berbagai promosi yang mengundang wisatawan datang ke Belitung. Salah satunya melalui kegiatan family trip yang melibatkan agen perjalanan dalam dan luar negeri untuk mempromosikan Belitung. Belitung ini ibarat permata yang terpendam di dalam perut bumi. Kalau kita tidak angkat dengan melalui promosi, saya yakin dan percaya bahwa promosi pariwisata kita atau dengan kata lain, pariwisata kita itu tidak akan diketahui orang. Oleh karena itu sekali lagi pemasaran itu sangat penting dalam rangka pengembangan pariwisata. Selain promosi, kata dia, persoalan aksesibilitas juga menjadi perhatian serius. Sebagai daerah kepulauan yang hanya bisa dijangkau lewat jalur laut dan udara, pihaknya berharap maskapai dapat menambah penerbangan domestik dan mancanegara agar jumlah wisatawan meningkat. Ia mengungkapkan sebelum pandemi pada 2018, jumlah wisatawan mencapai sekitar 480.000 berkat frekuensi penerbangan yang tinggi hingga 15 kali sehari dari berbagai maskapai. Saat ini penerbangan hanya 3 kali sehari melalui Lion dan Citylink, sehingga turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di tengah harga tiket yang semakin mahal. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Dari Belitung, pendengar, kita menuju ke Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebinyo tinggi, sembah disusun 10 jari, bertanda adat pemagar negeri. Jauh niat. Pendengar, Balai Monitoring Balmon Bengkulu menyiapkan peringatan Hari Bakti Postal ke-80. Reporter RRI Bengkulu Muhammad Kamal melaporkan. Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postal ke-80 di Bengkulu akan digelar pada 27 September mendatang oleh Balai Monitoring Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bengkulu. Momentum ini dipersiapkan sebagai ajang mempererat sinergi antar instansi sekaligus mengenang sejarah pengabdian bidang pos dan telekomunikasi di Indonesia. Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bengkulu, Rahmat Budi Harto, menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi sumbangan sembako yang ditujukan untuk fakir atau orang yang membutuhkan, serta donor darah yang dipusatkan di halaman kantor Balmon Bengkulu. Agenda donor darah sendiri digelar bertepatan dengan hari kegiatan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ia juga menjelaskan selain kegiatan sosial, kegiatan olahraga juga digelar untuk memeriahkan peringatan ini seperti pertandingan bulu tangkis internal yang telah usai dilaksanakan, serta pertandingan pingpong pada 24 September mendatang yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Bengkulu. Hari Postal ini kan yang ke-80 ini tepatnya tanggal 27 September ya. Nah ini kita untuk mengenang lah pejuang-pejuang pos dan telekomunikasi ya, bahwa perjuangan dia betapa gigihnya sehingga saat inilah tumbuh dan berkembangnya perposan dan telekomunikasi ya yang sudah tambah canggih ya gitulah. Jadi kita merefleksi ya, mengingatkan hasil perjuangan para pendahulu kita ya. Memang itu kan dikaitkan dengan dahulu dengan kemerdekaan ya. Ya jadi ada peran serta dari pos dan telegraf kalau dulu untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Rahmat Budi Harto menambahkan berbagai agenda tersebut menjadi wujud nyata kepedulian pihak pos dan telekomunikasi terhadap masyarakat sekitar. Semangat kebersamaan dan dedikasi di bidang telekomunikasi harus terus dijaga untuk menghadapi tantangan di era digital. Melalui peringatan Hari Bakti Postal ke-80, Balmon Bengkulu menegaskan komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan dan ketertiban penggunaan frekuensi radio. Dengan semangat kebersamaan diharapkan kolaborasi semua pihak agar perkembangan komunikasi dan penyiaran di Bengkulu semakin maju. Muhammad Kamal melaporkan.
Dari Bumi Rafflesia Bengkulu kita menuju ke Sungai Penuh. Pendengar, pada tahun 2025 sebanyak 100 orang pegawai negeri sipil di Kota Sungai Penuh akan memasuki masa pensiun. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Sungai Penuh mengungkapkan bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kota Sungai Penuh yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2025 mencapai 100 orang lebih. Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Informasi BKPSDM Kota Sungai Penuh Nopel mengatakan bahwa data tersebut mencangkup seluruh instansi perangkat daerah mulai dari tenaga pendidik, tenaga teknis hingga tenaga kesehatan lainnya. Namun pegawai yang pensiun lebih didominasi oleh tenaga pendidik. Ia menjelaskan adanya pegawai yang pensiun di tahun ini di Kota Sungai Penuh tidak terlalu berdampak kepada kekurangan pegawai yang ada, mengingat dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Kota Sungai Penuh telah menerima formasi P3K dan PNS. Untuk pensiunnya tahun 2025 kurang nggak 100 ya, lebih kurang 100 yang pensiun. Itu yang banyak pensiun itu adalah dari tenaga pendidik, itu guru. Jadi lebih 50% bang ya, guru yang pensiun. Ia menambahkan untuk perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2025 ini di Kota Sungai Penuh belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, pendengar, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini. Kita menuju ke RRI Lampung. Pendengar, hingga saat ini sebanyak 81 UMKM di Lampung sudah memanfaatkan gas bumi milik perusahaan gas negara untuk menopang produksi usahanya. Laporan Agung Hazaldi dari RRI Bandar Lampung. Kemarin itu kurang lebih ada di jumlah yang sama bang, di 70 sampai 80 pelanggan UMKM yang sudah pakai produk CNG. PT Perusahaan Gas Negara terus berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Head Area PGN Lampung Ahmad Abrar mengatakan tahun ini PGN menargetkan 100 UMKM dapat merasakan manfaat gas bumi. Hingga September 2025 sebanyak 81 UMKM telah menjadi pelanggan CNG, sementara 15 lainnya dalam tahap proses. Selain itu untuk jaringan pipa gas, PGN menargetkan 30 pelanggan baru pada 2025 dan berencana mengusulkan target lebih dari 30 pelanggan pada 2026. Jadi secara total sudah hampir 700 itu pelanggan ada Lampung dengan konsisten. Di mana dengan pelanggan gagas dan kepemilikannya, data kami kemarin itu kurang lebih ada di jumlah yang sama bang, di 70 sampai 80 pelanggan UMKM yang sudah pakai produk CNG secara konsolidasi. Artinya sudah sampai kondisi saat ini jumlah saat ini gitu ya bang, itu tadi istiqomah dengan penyampaian kita di tahun lalu yang kita targetin di 2-3 tahun ke depan kami mampu melayani di 200 pelanggan UMKM di Bandar Lampung dan sekitarnya. Tidak hanya menyasar UMKM, PGN juga memperluas layanan ke segmen rumah tangga. Pada 2025 ditargetkan 500 rumah tangga tersambung ke jaringan pipa gas existing. Sementara untuk jaringan baru, pengembangan akan difokuskan di wilayah Kedamaian dan Antasari, Bandar Lampung pada tahun depan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Belajar Sumba sore hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins dan juga tim Warta Belajar Sumba mengucapkan selamat sore. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.